Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan segala perjuangan beliau, penderitaan beliau, maka kita bersyukur sampai hari ini karena perjuangan beliau, asbab wasilah dari perjuangan beliau menyebarkan Islam, kita jadi mengenal Allah. Kita memeluk agama yang mulia. Maka kita manfaatkan diri kita yang sudah memeluk agama yang mulia ini, Islam, ya, dengan ketakwaan, supaya ketika kita mati dalam ketakwaan. Ketika kita mati dalam keridhaan Allah, mati sebagai orang Islam, karena perintahnya takwa, ya. Bertakwa dengan iman kita takwa, dengan sehatnya kita bertakwa, dengan keislaman kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Ini dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dengan waktu yang Allah berikan di dunia ini, semoga kita perbaiki takwanya kita dan Allah perbaiki takwanya kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam teruntuk Nabi yang mulia, manusia yang mempunyai cinta yang luar biasa, yang cintanya kepada umatnya melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya kepada ayah ibunya, cintanya kepada istrinya. Ini cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Bahkan cintanya dibawa sampai akhir hayat. Ketika beliau detik-detik diambil nyawanya, maka yang diingat, yang dipanggil bukan istri atau anaknya, tapi yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Maka sholawat dan salam teriring salam, kemuliaan, kehormatan teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo Bu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya
oleh Allah. Sholawat itu ibaratnya kita berkirim salam, lalu Allah sampaikan salam itu. Ibu ketika berkirim salam, misalkan mau kirim salam kepada saya melalui ustazah, "Ustazah, tolong sampaikan salam saya kepada Umi ya." Lalu karena ustazah amanah disampaikan, "Nih, dapat salam tadi dari Ibu Zuleha," misalkan, yang pakai baju pink. Setiap hari tuh, setiap Umi ceramah, beliau selalu ngikutin, beliau ada. "Oh, sampaikan salam saya ya," kan gitu. Terus sama Ustazah Yetri disampaikan, "Bu, salamnya udah diterima sama Umi. Umi kirim salam." Senang gak Bu? Senang. Besok Ibu kirim salam lagi, ketemu Ustazah, "Ustazah, kirim salam buat Umi ya, nanti saya juga ada kok." Ustazah sampaikan lagi ke saya. Lama-lama saya penasaran, ini yang kirim salam sama siapa, yang mana sih? Yang kirim salam terus sama saya yang mana Ustazah? Coba nanti panggil ke depan Ustazah, saya mau ketemu. Senang gak Bu? Itu baru sama orang biasa Bu. Bagaimana ketika kita berkirim salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya tidak pernah kita lihat. Kalau kita berkirim salam sama seseorang yang wajahnya sering kita lihat, orangnya ada di TV kita bisa lihat, di sosial media yang bisa kita lihat, itu mah biasa Bu. Ketika akhirnya Ibu bertemu, senang, betul nggak Bu? Tapi ini kita berkirim salam kepada Nabi Muhammad yang sosoknya kita belum pernah berjumpa, yang kita belum pernah bertemu, bahkan belum pernah melihat wajahnya. Kita bersolawat dengan cinta, dengan rindu, berharap solawat ini kelak menjadi syafaat untuk kita, berharap solawat ini kelak menjadi wasilah kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Maka Allah sampaikan salam solawat kita, "Ya Muhammad kekasihku, hari ini umatmu nih yang berada di masjid ini semua berkirim salam kepadamu." Maka salamnya langsung diterima oleh Nabi Bu. Bahkan Nabi ingin sekali, "Nanti aku ingin berjumpa dengan mereka yang berkirim salam kepadaku. Aku ingin berkumpul dengan mereka, umatku, orang-orang yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, selalu bersolawat kepadaku. Aku ingin nanti berjumpa dengan mereka di surga." Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Ini bulan Rabiul Awal. Kita sudah di bulan Rabiul Awal, bulan di mana ada seorang manusia yang mulia dilahirkan, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih, untuk menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam, untuk membawa Islam yang jauh lebih baik. Yang dulu orang-orang belum mengenal Islam, yang dulu orang-orang belum beriman kepada Allah, maka diutuslah seorang yang bernama Muhammad untuk menyebarkan Islam dan menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Maka bulan Rabiul Awal ini sambut Bu, sampaikan cinta kita dengan banyak bersolawat kepada beliau. Karena kalau cinta, kita ngaku cinta, kita akan menyebut orang yang kita cintai. Kita akan terus menyebut-nyebut orang yang kita cintai. Supaya apa? Supaya Allah kumpulkan sama orang yang kita cintai. Ketika Allah akan mengumpulkan kita ya, bersama orang yang kita cintai di dunia. Siapa yang kita cintai di dunia, siapa yang kita idolakan, maka nanti Allah akan kumpulkan dengan orang yang kita idolakan, orang yang kita cintai. Ini, nauzubillah min dzalik, jangan sampai diri kita, anak kita, keturunan kita mencintai, mengidolakan orang-orang yang bukan muslim, orang kafir ya. Nanti akan dikumpulkan dengan mereka, nauzubillah min dzalik. Ya. Maka cintai, ungkapkan cinta itu dengan bersolawat. Bulan Rabiul Awal sambut dengan solawat, perbanyak solawat untuknya.
Saya tanya sama ibu-ibu, mana derajatnya yang lebih tinggi? Ya. Sujud kepada Nabi Adam atau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang mengutus, Allah yang memerintahkan. Sujud kepada Nabi Adam, Allah hanya perintahkan para malaikat dan iblis. Sujud kepada Nabi Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, pertama manusia yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah ketika itu memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ini saat itu iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Nabi Adam hanya dibuat dari tanah saja, tapi iblis dibuat dari api, maka dia merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam, maka dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam. Dan Allah murka, Allah usir iblis dari surga. Maka iblis tidak lolos atas ujian ini. Ini sujud kepada Nabi Adam itu ujiannya para malaikat, dan para malaikat lolos dengan ujian ini. Mereka mau para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam. Hanya iblis yang tidak mau sujud, maka Allah usir iblis dari surga. Dan iblis saat itu murka. Iblis mengatakan akan mengganggu anak keturunan Adam, menghalang-halangi mereka ketika mereka taat kepada Allah. Kalau saudara Nabi Adam tidak, maka perintahnya Allah untuk sujud kepada Nabi Adam saat itu dan teruntuk para malaikat dan iblis. Tetapi sholawat kepada Nabi Muhammad, perintah dari Allah sampai hari ini untuk kita semuanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah engkau dan kirimkan salam untuknya. Ini Allah bukan sekedar memerintahkan saja kepada kita sampai hari ini, tetapi Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Jadi ibadah satu-satunya yang dilakukan oleh Allah yaitu sholawat. Ibadah satu-satunya yang langsung dikerjakan oleh Allah, sholawat. Allah mencontohkan sholat ke Bu? Sholat dicontohkan ke oleh Allah? Iya. Tapi bersolawat Allah langsung contohkan, Allah langsung kerjakan. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah meminta kita semuanya sallu, yang yusallun. Yusalluna ini dalam arti bahasa Arab ini yang terus-menerus dilakukan, yang terus-menerus dikerjakan, kan begitu. Maka sholawat adalah terus-menerus yang harus kita kerjakan sampai hari ini. Imam Syafi'i mengatakan ketika sujud di hadapan Nabi Adam, ya, itu adalah sebuah ujian. Ujiannya para malaikat dan ujiannya iblis, dan iblis gagal dari ujian ini, tidak mau sujud kepada Adam. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad bukan ujian, tapi sebuah keberkahan, sebuah penghormatan, pengagungan, ya, kebaikan yang Allah berikan untuk kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, satu solawat, ya, Allah berikan 10 kebaikan, kan begitu. Nah, maka sungguh di bulan Rabiul Awal ini perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar solawat ini kelak, ya, menjadi identitas kita sebagai seorang, sebagai umat Muhammad,
dan kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang hidupnya selalu memperhatikan umatnya. Tidak pernah beliau memikirkan diri beliau sendiri. Yang beliau pikirkan selalu umatnya. Karena beliau ingin bersama-sama umatnya di surga. Umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Umat yang ketika datang beliau sudah tidak ada. Umat yang mau beriman kepada beliau. Maka beliau mengatakan kepada sahabat bahwa rindu terhadap saudaranya yang beriman tapi yang tidak pernah melihatnya. Sahabat mengatakan, aku saudaraku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, enggak, aku hanya sahabatku saja. Aku rindu kepada saudaraku, mereka yang datang tapi aku sudah tidak ada. Kita yang lahir sebagai umatnya tapi tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat wajah beliau. Apakah ibu pernah melihat wajah Rasulullah? Pernah berjumpa? Tidak. Maka Rasul ingin jumpa dengan kita, Bu. Karena kenapa? Karena kita beriman, kita bersolawat, kita mengerjakan sunnahnya, kita berbuat kebaikan, kita cinta kepada anak yatim, kita meneladani anak beliau, mengikuti ajarannya. Walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita kerjain itu semuanya karena apa? Karena kita pengen sama-sama melihat beliau nanti, berjumpa dengan beliau, kan begitu. Maka beliau sambut perjumpaan itu, beliau pun ingin berjumpa dengan kita. Aku ingin berjumpa dengan mereka, orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Maka Rasul mati-matian berkorban, berjuang, mengorbankan waktu, harta, pikiran untuk menyelamatkan umatnya. Yang Rasul inginkan umatnya beriman dan masuk surga. Itu Rasul ingin umatnya ini masuk surga. Maka ketika beliau diberikan oleh Allah, apakah engkau ingin masuk surga dengan umatmu atau memberikan syafaat? Maka Rasul memilih memberikan syafaat untuk semua umat. Karena kalau sudah diberikan syafaat pasti masuk surga, kan begitu. Rasul lebih memilih bisa memberikan syafaat umatnya, bukan sekedar umatnya saja, tapi saat itu berkeringat terus tubuh kita. Saat itu kita sendiri menghadap kepada Allah dengan ribuan jutaan miliaran umat manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi ada umat-umat yang lain. Kita nafsi-nafsi, keringat manusia bercucuran membanjiri tubuhnya. Ada yang keringatnya berhenti sampai batas lututnya, ada yang naik lagi keringatnya, naik ke badannya, berhenti di batas perutnya. Ada yang naik lagi keringatnya,